done in the name of the Father and the Son and the Holy Spirit. Pergilah ke seluruh dunia, ya. Baptislah mereka dalam nama Bapa dan nama Roh Kudus. Ternyata di sini dianggap Yesus tidak mengatakan tadi. Yesus tidak menyuruh melakukan industrialisasi. Ya, ini satu bukti bahwa Al-Quran itu betul. Kenapa? Karena Al-Quran mengatakan Nabi Isa Rasul hanya untuk Bani Israel saja. Ya kan? Al-Quran mengatakan Nabi Isa Rasul untuk Bani Israel. Ya Hadi, Ya Bashir, Ya Tabibi, Nabiullah khairul khalqi, khairul khalqi jami'an, lahu a'la manasibi wal marati, salatullahi subhanallah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kamu semua yang dirahmati Allah, semoga Allah senantiasa curahkan segala rahmat, segala nikmat yang berkepanjangan dan tiada berujung dari dunia hingga akhirat, insyaallah. Dan Allah pun kumpulkan kita para kaum muslimin di bawah naungan Rasulullah beserta para nabi, beserta para orang-orang yang Allah kasih, Allah sayangi, Allah cintai, insyaallah, di bawah naungan Rasulullah kelak di mana tiada naungan selain daripada naungannya, insyaallah. Amin amin Allahumma amin. Kaum muslimin, pada kesempatan siang hari ini saya akan kembali mengunggah video, ya, video perdebatan antara Ustadz Moko Ginta, ya, Al-Mukarram Ustadz Moko Ginta versus Wak Labu, ya. Jadi ini masa lampaunya lah, ya, yang dimana wah dia selalu menganggar-anggarkan, ya, membangga-banggakan bahwasanya Rudi ini pernah debat sama wah menjadi seorang senior, padahal debatnya hanya sekali itu saja, dan itu pun ya hanya berpusing-pusing, ya, bersilat lidah, dan itu diulang-ulang, ya, tidak pernah memberi argumen yang sifatnya dari ayat per ayat, ya. Jadi hanya itu saja dipusing-pusing, ngarang sendiri, tidak ada kejelasan secara pasti yang dimana Kristen itu dapat menjawab secara ilmiah, gitu, ya. Oke, demikian kaum muslimin videonya. Jawaban-jawaban batik tentang apa yang disampaikan Pak Yohanes, silakan. Ya, seperti tadi dikatakan, dalam Injil Kisah Para Rasul pasal 11 ayat 24 sampai 26, di sana untuk pertama kalinya agama itu disebut, jemaah itu disebut Kristen. Ya, Kisah 11 ayat 24 sampai 26. Ketika itu Barnabas dan Paulus berkumpul, ketemu, kemudian ada bersama jemaah kalau kita. Nah, pada saat itulah pertama kali jemaat itu disebut Kristen. Nah, berarti sebelum itu tidak ada kata Kristen. Jadi Yesus tidak pernah tahu agama yang di bawahnya itu disebut Kristen. Kenapa? Karena Kristen itu muncul sekian puluh tahun setelah Nabi Isa Yesus mati, baru ada sebutan Kristen. Jadi Yesus tidak pernah tahu keberadaan agama Kristen. Makanya dalam kitab suci, kitab Quran ini kita cari aja satu aja kata Kristen, itu nggak akan diketemukan. Nggak ada. Kenapa yang ada Nasoro? Kenapa Nasoro? Karena Yesus berasal dari satu kota kecil namanya Nazaret. Pengikut-pengikut Nabi Isa disebut orang-orang Nasoro. Kita orang Indonesia bilang Nasrani, bukan Kristen, ya kan? Kristen itu muncul sekian puluh tahun, tahun 42 itu, ya, tahun 42 Masehi. Yesus mati tahun 29 Masehi, Pak, ya. Yesus mati tahun 29 Masehi. Kristen, kata Kristen itu muncul tahun 42. Yang menamakan itu Paulus dan Barnabas. Jadi kalau ada disebut tadi kata Kristen itu bukan kata Yesus, ya, tapi kata orang yang memberi kesaksian atau kata penulis Injil seperti tadi, ya, disebut Matius 28 di Injil Markus tadi, ya, itu sebenarnya kata orang, itu bukan kata Yesus. Kemudian ada yang menarik, dia bilang tadi juga ketika Yesus umur 13 sampai 30 kata beliau, itu tidak ada, Yesus tidak keluar. Bagaimana seorang nabi tidak keluar ngumpet saja selama 17 tahun? Ini kan sesuatu yang naif sekali, ya kan? Kalau dia bersembunyi selama 17 tahun, kan dia mati umur 33. Kalau umur 33 dia meninggal, 17 tahun tidak keluar seperti yang beliau bilang tadi, berarti ada firman yang hilang. Orang bisa mengatakan Yesus itu firman yang hidup, berarti ada firman yang hilang. Ada, ya, wahyu-wahyu Allah umpamanya yang diterima oleh Yesus yang tidak dicatat atau tidak dituliskan, ya, karena Yesus tidak keluar selama katanya 17 tahun, umur 33 sampai 30.
Kemudian ada juga diangkat tadi masalah Matius 1 ayat 16, larinya kepada siapa? Yusuf, suami Maria, itu bapaknya Yesus. Itu kan silsilah. Ada satu yang menarik ya, Yohanes 14 ayat 6 yang beliau sebutkan tadi. Kata Yesus, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang sampai kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Ini ayat ini kan dibikin ranking nomor 1 tertinggi. Ayat yang sangat-sangat menentukan keselamatan umat Kristen sampai ke akhirat. Ada bikin ranking nomor 1. Tapi hadirin sekalian, Injil itu ada 4, Matius, Markus, Lukas, dan Yohanes. Ya. Kalau memang ayat ini sangat menentukan keselamatan manusia sampai ke akhirat, logikanya 4 Injil itu harus abadikan ucapan Yesus itu kan? Karena ini sangat penting. Tapi ternyata 4 Injil 3 tidak menulis ayat itu. Matius, Markus, Lukas tidak ada ayat itu. Muncul ternyata di Injil Yohanes tiba-tiba ada. Sementara Injil Yohanes itu Injil yang ditulis paling belakangan. Ya, Injil duluan terbit tidak ada. Logikanya mesti 4 nulis, atau 3 nulis 1 enggak, nah itu masih kuat. 2 nulis 2 enggak, sama kuat. Ini apa? 3 yang duluan turun ditulis Injil ini tidak ada itu. Tiba-tiba muncul Injil yang terakhir, kok nongol ayat itu ada. Nah ternyata Injil setelah diseminarkan di Amerika dalam buku ini The Five Gospels ini, Injil hasil seminar di Amerika oleh 76 ahli dari seluruh dunia. Semua mereka tidak ada orang Islam, dari berbagai universitas terkenal di seluruh dunia. Diseminarkan semua, ternyata apa? Semua Injil diseminarkan. Ternyata ayat yang emas yang disebut tadi itu, Injil ini berwarna ya. Kalau merah, ayat dicetak merah itu that's Yesus. Nah, itu betul ucapan Yesus. Kalau dicetak huruf pink itu sure sounds like Jesus. Yang mirip lah suara Yesus. Kalau dicetak gray, nih well maybe masih barangkali. Tapi kalau dicetak hitam tebal, Jesus didn't say this. There's been some mistake. Yesus tidak mengatakannya. Ada yang nggak beres pada itu. Ternyata ayat-ayat emas yang sangat-sangat menentukan keselamatan tadi itu Yohanes 14:6, ayat andalan nomor 1, dicetak huruf apa? Boleh dilihat, hitam tebal. Berarti Yesus tidak mengatakan. Jesus didn't say this. Yesus tidak mengatakan. Kemudian yang tadi, yang pergilah baptislah semua bangsa itu, ternyata itu juga di dalam Injil ini dicetak huruf hitam tebal. Artinya Yesus tidak menyuruh melakukan kristenisasi, membaptis semua bangsa, tidak dikatakan oleh Yesus, karena dia dicetak huruf hitam tebal. Jesus didn't say this. There's been some mistake. There's been some mistake itu ada yang salah, ada yang beres. Kenapa? Karena mereka memasukkan ayat Trinitas dalam mulut Yesus. Ya, pergilah jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Itu kan ayatnya kan tadi kan? Ternyata itu hitam tebal. Yesus didn't say this. There's been some mistake. Kenapa? Di mana mistake-nya, salahnya itu? Mereka memasukkan ayat Trinitas dalam mulut Yesus. Tidak mungkin Yesus mati tahun 29 bisa mengajarkan Trinitas. In the name of the Father and the Son and the Holy Spirit. Tidak mungkin. Sementara Trinitas itu muncul tahun 305 Masehi. Hampir 300 tahun setelah Yesus mati baru ada Trinitas. Kok Yesus mati tahun 29 ada dia mengucapkan Trinitas? In the name of the Father and the Son and the Holy Spirit. You are to go and make followers of all peoples. You are to baptize them in the name of the Father and the Son and the Holy Spirit. Pergilah ke seluruh dunia, ya. Baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Ternyata di sini dianggap Yesus tidak mengatakan tadi. Yesus tidak menyuruh melakukan kristenisasi. Ya, ini satu bukti bahwa Al-Quran itu betul. Kenapa? Karena Al-Quran mengatakan Nabi Isa Rasul hanya untuk Bani Israel saja. Ya kan? Al-Quran mengatakan Nabi Isa Rasul untuk Bani Israel. Jadi tidak mungkin Nabi Isa diutus untuk seluruh dunia. Ibarat semua nabi itu nabi-nabi lokal. Dan Adam sampai Nabi Isa itu nabi lokal. Ya, jadi hanya diutus untuk kaumnya saja. Nah, bahkan Rasulullah diutus sebagai penutup para nabi, khataman nabiyyin. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Berikan feedback yang selanjutnya. Pak Yohanes waktu sebelumnya. Terima kasih. Saya menanggapi pertanyaan jawaban dari Pak Baginda. Karena itu pergilah jadikan semua bangsa muridku. Itu pada Matius 29 ayat 19, 28 ayat 19. Beliau mengatakan mungkin itu tidak ada atau gimana. Sekarang saya buktikan
Matius 24, artinya 24 adalah sebelum 28. Itu diucapkan sebelum ayat ke-28. Dikatakan begini, dan Injil kerajaan ini akan diberitakan ke seluruh dunia. Akan diberitakan ke seluruh dunia. Bukti kuat bahwa Injil diberitakan ke seluruh dunia, maaf, di dalam Al-Quran ada berapa kali terucap kata Injil? Nah ini, oke. Sekarang saya lihat mengenai pertanyaan Bapak tadi mengenai Korintus, kisah para rasul 11 ayat 26, mereka tinggal bersama-sama dengan jemaat satu tahun lamanya di dalam Kristen. Sebentar saya bukakan pasal. Kita buktikan apakah Allah menyetujui penginjil-penginjil ini atau Paulus dan kawan-kawan. Kita buktikan di sini. Para rasul itu ayat 11, artinya jika Allah tidak berkenan maka ayat ke-12 tidak akan ada. Kita lihat di sini ayat ke-12 di sini ya, bahwa Allah masih mengutus malaikat Tuhan. Ada di sini juga. Pertama lihat, demikianlah Petrus ditahan di dalam penjara, tetapi jemaat dengan tekun mendorong kepada Allah. Pada malam sebelum Herodes hendak menghadapkan kepada orang banyak, Petrus dan sebagainya, tiba-tiba berdirilah seorang malaikat Tuhan. Artinya Tuhan merestui nama jemaat itu. Andai kata ayat sesudah itu tidak ada itu kata-kata ini, maka betul yang dibilang Pak Novel Ginta bahwa itu adalah ciptaan Paulus dan Barnabas. Tapi jemaat ini jelas-jelas seorang malaikat Tuhan. Jika Tuhan tidak berkenan, tidak akan mungkin dikirim malaikatnya. Itu logika kita berpikir. Nah, oke. Sekarang saya mungkin sudah terlalu banyak, jadi tidak lupa apa yang lain. Biar banyak pertanyaan, mungkin itu dulu sanggahan saya. Kan kita biar diskusi lebih banyak. Kalau adanya ini kan mungkin Pak mungkin ada hal-hal baru. Silakan Pak, cukup segitu aja. Ya, waktu Bapak akan diberikan hanya 2 menit. Kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya tunjukkan kepada moderator dan Rudi Yohanes. Kepada moderator saran saya, bagaimana agar Rudi Yohanes menuntaskan jawabannya satu persatu yang 11 itu dengan satu alasan dari kitab Alkitab. Seperti tadi saya melihat Rudi Yohanes agak kelabakan, buka sana, buka sini, buka situ. Saya sarankan dari 1 hingga akhir. Kemudian yang kedua, mana pengakuan Yesus dalam Alkitab bahwa dia beragama Kristen? Harus diakui dari ucapan mulut Yesus, bukan Barnabas atau Paulus. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaan dari kami adalah kepada Pak Rudi Yohanes, bahwasanya Alkitab yang Bapak akui sebagai petunjuk dalam kehidupan, Injil, banyak sekali keraguan-keraguan yang ada di dalamnya, bahwa salah satu yang keraguan-keraguan yang ada dalam Injil itu banyak kontradiksi yang ada dalamnya, pertentangan-pertentangan. Mungkin dalam catatan kami di sini sangat banyak sekali, Pak. Kami ambil saja salah satu contoh pertentangan. Di dalam kitab Samuel dikatakan Tuhan menghasut Daud. Dalam Tawarikh kitab 1 setan membujuk Daud. Dan di ayat lain Samuel mengatakan bahwa penunggang kuda itu 700. Dalam ayat Tarawih sebutkan bahwa 7.000. Dan masih banyak lagi sebenarnya pertentangan kalau kami bisa sampaikan kepada Bapak. Tapi Al-Quran la raiba fi, tidak ada keraguan dalamnya. Bahkan Allah menantang, apabila kamu sanksi kepada Al-Quran, maka cobalah cari adakah ada pertentangan antara ayat 30 juz Al-Quran. Ini bisa dibuktikan. Makanya Pak, kami sedikit memberikan masukan kepada Bapak Rudi, bahwa ketika ingin menjawab persoalan dari Bapak Ustadz, banyak hal-hal kadang-kadang dalam Alkitab itu yang Bapak bebas untuk
memasukkan kata-kata, karena ya Alkitab itu tidak lagi sebagai firman Tuhan secara murni. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, demikian tadi kaum muslimin ya di sesi 2 ini. Ya, seperti biasa ya, yang masih meminta mana BMB-nya dari dahulu, mana BMB-nya, mana 10 jutanya, mana 1 miliarnya gitu. Orang dia sendiri tidak dapat apa menjawabnya ya, kecuali ngarang sendiri. Kalau hanya ngarang-ngarang, anak kecil pun pandai, karena kalau memang dia bisa menjawab ya, tentu orang Kristen satu dengan Kristen yang lainnya akan seragam menjawabnya, dan akan ilmiah, dan akan logik atau masuk di akal, kan begitu ya. Kalau hanya mengeklaim diri bisa menjawab dari pertanyaan muslim, maka anak kecil pun pandai, karena apa? Asal cuap, asal jawab, yang dimana orang Kristen dengan Kristen satu dengan Kristen yang lainnya tidak serupa dan tidak sama ketika diberikan soalan, dan di mana mereka dituntut untuk menjawab itu ya. Jadi berbeda-beda, mana bisa dikata itu benar ketika dia menjawab pun tidak ada yang ilmiah, semuanya jauh dari akal sehat, dan semuanya ngarang. Malah Rudi Yohanes banyak diketawakan orang, kan begitu. Masa iya Tuhan ketika di dunia sebagai manusia ya, karena namanya Tuhan tidak mungkin menjadi manusia, tapi kalau dikata mereka itu penyembah manusia tidak terima. Nah, itu yang anehnya, kan begitu. Oke, demikian saja kaum muslimin yang dapat saya sampaikan. Saya Ruby Dusan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. يا هدي يا بشير يا طبيبي نبي الله خير الخلق